Bab 382, Kolaborasi Rahasia 3. Shen Yanxiao mengangguk patuh. Jika dia harus mengambil tindakan untuk menghadapi binatang bertanduk tiga, maka dia harus membujuk Dulang dan yang lainnya untuk pergi sebelum mereka bisa menghadapi Phoenix. Kekacauan terjadi di perkemahan, dan suara ratapan memenuhi udara. Para tentara bayaran yang telah sadar kembali akhirnya mulai bertindak. Namun, sebagian besar dari mereka tersebar di sekitar perkemahan. Dengan demikian, sulit bagi para pemimpin untuk berkumpul kembali dengan semua orang mereka. Pada saat itu, orang dapat melihat secara jelas kekuatan dan kemampuan kelompok tentara bayaran Serigala Gua. Di bawah pimpinan Dulang, puluhan tentara bayaran berhasil mengalahkan ketiga binatang ajaib itu. Bahkan 7 serigala pun melancarkan serangan terhadap mereka. Para tentara bayaran lainnya akhirnya bisa bernapas lega ketika mereka melihat kelompok tentara bayaran Serigala Gua menyerang binatang buas itu. Perintah Dulang yang tertib segera membantu mengendalikan ketiga binatang ajaib itu, dan kelompok tentara bayaran lainnya akhirnya punya waktu untuk bernapas. Mereka secara bertahap mengorganisasi diri untuk bergabung dalam pertarungan. Untungnya, 3 badak bercula tingkat menengah tidak dapat melawan 1000 orang. Tak lama kemudian, para tentara bayaran berhasil mengalahkan binatang ajaib itu, dan 3 kelompok tentara bayaran bahkan berhasil mendapatkan inti ajaib binatang itu. Dulang hanya mengambil 1 inti sihir, dan dia tidak peduli jika kelompok lain mendapatkan sisa inti sihir. Namun, setelah serangan mendadak itu, orang akhirnya bisa melihat bahwa kemampuan kelompok tentara bayaran Serigala Gua jauh melampaui yang lain. Setelah pertarungan berakhir, para pemimpin lainnya memperlihatkan ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajah mereka. Mereka semua adalah kelompok berskala menengah, tetapi tidak seperti yang lainnya, kelompok prajurit bayaran Cave Wolves bertindak secara terorganisasi. Kelompok lainnya bahkan tidak sempat menunjukkan keterampilan mereka selama penyerangan. Mereka terlalu tersebar untuk bisa berguna. Klien berdiri di samping sambil menyaksikan kejadian itu. Namun, ia agak kecewa dengan kinerja mereka. Mereka tidak punya pilihan lain selain mengakui perbedaan besar antara kemampuan mereka dan kemampuan kelompok tentara bayaran Serigala Gua. Shen Yanxiao memperhatikan tatapan seseorang di antara kerumunan, dan dia tidak melihat Dulang. Sebaliknya, orang itu menatapnya. Dia penasaran dengan orang itu, jadi dia balas menatapnya. Dia adalah salah satu pemimpin kelompok tentara bayaran, dan dia terus mengawasinya sejak pertarungan dimulai. Dia tercengang dengan perilakunya. Dia telah berusaha sekuat tenaga untuk mengurangi rasa kehadirannya, jadi bagaimana dia masih bisa menarik perhatian seseorang. Kemudian, Shen Yanxiao menyadari para tentara bayaran yang berdiri di belakangnya, dan akhirnya dia menyadarinya. Mereka adalah tentara bayaran yang dipakunya di pohon malam sebelumnya. Pada saat itu, mereka tampak muram saat berdiri di belakang pemimpin mereka dan berbisik di telinganya. Ketika mereka melihat garis pandang Shen Yanxiao, mereka langsung gemetar seperti burung puyuh saat menundukkan kepala. Mereka bahkan tidak berani menatap mata Shen Yanxiao. Shen Yanxiao mengangkat alisnya dan berbalik karena dia tidak ingin menanggapi itu. Di ujung lain, pemimpin tentara bayaran itu merenung sambil menatap Shen Yanxiao. Kemudian dia mengerutkan kening dan bertanya kepada tentara bayaran di belakangnya, apakah kalian yakin tidak salah? Apakah benar anak kecil itu yang telah melukai kalian tadi malam? Para tentara bayaran itu langsung mengangguk tanda setuju. Sungguh memalukan bahwa seorang anak kecil berhasil melukai mereka. Jadi, mengapa mereka bercanda tentang hal itu jika itu tidak terjadi? Bab 383, Pemanah Tingkat Lanjut. 1. Pandangan pemimpin tentara bayaran itu menyapu melewati bawahannya dan ke Shen Yanxiao, yang telah berjalan menuju Dulang. Dia menilai anak kecil yang rapuh itu berulang kali dengan keraguan di benaknya. Dia tidak percaya bahwa anak itu dapat melukai bawahannya yang kuat. Apakah kau yakin itu dia dan bukan Evil Wolf atau Dulang? Bukannya dia tidak percaya pada anak buahnya, tetapi dia tidak bisa membayangkan bahwa itu benar-benar terjadi. Dia telah mengirim beberapa anak buahnya untuk membunuh beberapa binatang ajaib malam sebelumnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa mereka akan dipaku di pohon sebelum mereka sempat menjelajah terlalu jauh. Jika dia tidak bangun lebih awal hari itu untuk mengamati hutan, anak buahnya akan tetap dipajang di pohon saat itu. Dia juga tidak menyangka anak buahnya akan memberitahu bahwa beban mati dari kelompok tentara bayaran Serigala Gua lah yang telah memaku mereka ke pohon.
Mereka harus berhenti bercanda. Siapa di antara mereka yang tidak tahu bahwa si beban mati itu baru berusia sekitar 13 tahun. Dia memiliki lengan dan kaki yang lemah, jadi dia bahkan tidak terlihat seperti bisa bertarung. Dulang bahkan harus menugaskan serigala jahat untuk melindungi keselamatan anak itu. Mungkinkah seorang anak kecil yang tidak terlihat cukup kuat untuk memegang ayam memiliki kekuatan untuk melukai beberapa tentara bayaran dewasa? Meskipun mereka tidak terlalu kuat, mereka masih bisa menghadapi anak kecil dengan mudah. Namun, tidak seorang pun menduga hasilnya. Mereka tidak dapat melukainya, dan sebaliknya, anak itu memaku mereka ke batang pohon. Mereka benar-benar malu dengan situasi itu. Pemimpin, tidak ada kesalahan. Itu benar-benar dia. Mengapa kami berbohong padamu? Anak itu menabrak kami kemarin malam dan bahkan mengancam akan menusuk kepala kami jika kami berteriak. Para tentara bayaran itu tampak seperti hendak menangis. Itu adalah insiden yang memalukan, namun pemimpin mereka memilih untuk tidak mempercayai kata-kata mereka. Dia bahkan bersikeras agar mereka menceritakan seluruh cobaan itu. Mereka semua mencoba menangis, tetapi tidak ada yang bisa meneteskan air mata. Tunggu, pemimpin tentara bayaran itu tampaknya menyadari petunjuk penting. Dia segera berbalik untuk menanyai anak buahnya. Kau bilang dia hanya menembak sekali. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana itu bisa terjadi? Dia telah mengirim lusinan orang kemarin malam, dan bahkan jika anak kecil itu punya keterampilan, mustahil baginya untuk mengalahkan mereka semua dengan satu tembakan. Para tentara bayaran itu berkata dengan getir, ya, itu hanya satu tembakan, dan kami masih belum yakin bagaimana dia melakukannya. Dia mengambil busur panjang berwarna hitam pekat dari cincin spasialnya, dan dia membuat 10 anak panah sebelum mengarahkannya ke kami. Dia menembakkan ke 10 anak panah itu sekaligus, dan sebelum kami sempat bereaksi, kami sudah tergantung di pohon. Bahkan pada saat itu, mereka tidak mengerti bagaimana mereka berakhir di pohon itu. Faktanya adalah anak panah itu terlalu cepat. Pemimpin tentara bayaran itu mengernyitkan alisnya. Dia sendiri yang mengambil anak panah itu dari anak buahnya, dan dia melihat bahwa hanya ekornya yang terlihat. Sisanya telah menembus bahu mereka dan masuk ke batang pohon. Lebih jauh lagi, setiap anak panah tidak mengenai organ vital, jadi mereka hanya mengalami luka ringan pada daging. Luka-luka itu tidak berarti apa-apa bagi mereka. Awalnya, ia mengira penyerang itu adalah seorang pemanah hebat yang ingin memberi pelajaran kepada bawahannya, yang menyebabkan penyerangan itu. Ia tidak menyangka bahwa penyerang itu adalah orang tak berguna dari kelompok prajurit bayaran Serigala Gua. Yang lebih membuatnya takjub ialah bahwa ke-10 tembakan tepat dan dahsyat itu dilepaskan sekaligus. Bab 384, Pemanah Tingkat Lanjut. 2. Serangan itu sangat akurat. Bahkan pemanah tingkat menengah, apalagi yang biasa, tidak dapat melakukannya dengan mudah. Mungkin hanya pemanah tingkat lanjut dan seterusnya yang dapat melakukan hal itu. Namun, bocah itu baru berusia 13 tahun. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi pemanah tingkat lanjut? Jika berita tentang pemanah lanjutan berusia 13 tahun tersebar, tidak akan ada seorang pun yang mempercayainya. Pemimpin itu menggelengkan kepalanya, bukan karena dia tidak percaya kepada bawahannya, tetapi keadaan yang ada membuatnya terlalu sulit untuk percaya. Jangan ungkapkan informasi ini kepada siapapun untuk sementara waktu. Selain kalian bersepuluh, kalian tidak boleh membocorkannya kepada siapapun. Mungkin itu adalah hal yang beruntung bahwa kalian tidak berhasil pergi tadi malam. Apa, beruntung? Beberapa tentara bayaran itu menatap pemimpin mereka dengan wajah bingung. Kau lihat apa yang terjadi sebelumnya? Para tentara bayaran dari kelompok lain berhasil memancing 3 binatang ajaib tingkat menengah, dan seluruh perjalanan kami setelah memasuki gunung berjalan cukup damai. Namun, aku khawatir itu hanya dugaan dari keadaan hari ini. Cukup banyak tentara bayaran yang meninggalkan perkemahan tadi malam, tetapi berapa banyak yang berhasil kembali pagi ini? Kita mungkin telah kehilangan sasaran, dan Gunung Kulup ini tidak sesederhana yang kita duga. Pemimpin itu diam-diam merasa lega. Beruntung anak buahnya tidak meninggalkan perkemahan malam sebelumnya, kalau tidak, mereka akan menjadi bagian dari mereka yang hilang. Semua pemimpin tahu tentang serangan tak terduga binatang ajaib pagi itu. Meskipun klien tidak mengatakan apapun kepada mereka, mereka sudah tahu apa yang telah terjadi. Badak bertanduk telah menghancurkan perkemahan, tetapi mereka telah mendapatkan kembali momentum mereka. Akan tetapi,
Para pemimpin yang mengharapkan orang-orang mereka untuk menghasilkan uang dengan cepat pada malam sebelumnya tidak lagi seoptimis sebelumnya. 3 binatang ajaib tingkat menengah muncul secara acak di hadapan mereka, jadi siapa yang tahu makhluk apa lagi yang bersembunyi di Gunung Kuluo. Pada saat itu, beberapa pemimpin masih berdoa agar anak buah mereka kembali dengan selamat. Mereka berharap tidak terjadi sesuatu yang buruk kepada mereka. Sayangnya, tidak ada satupun tentara bayaran itu yang berhasil kembali ke kamp. Lebih dari 100 orang telah menyelinap keluar pada malam sebelumnya, dan tampaknya mereka telah terkubur diam-diam di kedalaman Gunung Kuluo. Lebih dari 100 orang tewas tanpa suara dalam satu malam. Itu menjadi peringatan bagi para pemimpin tentara bayaran yang telah melonggarkan kewaspadaan mereka. Jika mereka merasa nyaman di Gunung Kuluo sejauh ini, maka mereka tidak punya pilihan selain melihat pegunungan itu sebagai tempat yang berbahaya seperti yang mereka dengar dari rumor. Semua pemimpin memiliki pemahaman bersama tentang orang-orang yang telah meninggalkan kamp malam itu, dan itu adalah untuk menghindari menyebut mereka. Semua orang merasa murung dan tertekan seolah-olah ada batu besar di dada mereka. Shen Yanxiao menyadari adanya suasana aneh di dalam kamp itu. Sepertinya tidak ada tentara bayaran yang kembali. Beberapa yang berhasil kembali pagi ini adalah yang beruntung. Dulang bergumam sambil menatap Shen Yanxiao, yang sedang tenggelam dalam pikirannya. Shen Yanxiao mengernyitkan alisnya dan menatap Dulang dengan ekspresi tenang. Tak satu pun anggota kelompok prajurit bayaran Serigala Gua meninggalkan kamp pada malam sebelumnya, jadi mereka adalah yang paling sedikit menderita di antara kelompok-kelompok lainnya. Dia harus mengakui bahwa Dulang adalah pemimpin yang dapat diandalkan. Keberuntungan juga bergantung pada kekuatan dan pandangan ke depan seseorang. Kalau tidak, jika kamu bertindak gegabah dan kehilangan nyawamu dengan sia-sia, maka itu salahmu sendiri. Dia secara pribadi telah menyaksikan beberapa tentara bayaran yang telah mati di tangan iblis. Para tentara bayaran yang hilang itu kemungkinan besar berada di perut beberapa binatang buas acak saat itu. Bab 385 Pemanah Tingkat Lanjut. 3. Beberapa kelompok bersukacita sementara beberapa lainnya khawatir. Emosi para pemimpin tentara bayaran yang telah mengirim orang-orang mereka pada malam sebelumnya bagaikan malam musim dingin yang terdingin, sementara yang lain merayakan kesulitan mereka secara diam-diam. Namun, itu baru permulaan. Setelah para tentara bayaran itu mengatur ulang diri mereka, mereka akan melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Kuluo untuk melawan makhluk yang dikabarkan, Phoenix. Klien tersebut mencatat secara mental kinerja masing-masing kelompok. Orang hanya bisa berkata bahwa ia memandang para tentara bayaran itu dengan jijik dan hina saat tidak ada yang melihat. Kelompok orang-orang yang tidak berguna itu bahkan berani menyebut diri mereka tentara bayaran. Mereka benar-benar konyol. Salah satu pria bertopeng juga tampak tidak senang saat berkata, apakah orang-orang idiot itu berpikir bahwa kita tidak tahu mereka mengirim orang-orang mereka tadi malam? Mereka bekerja di bawah pengawasan kita, namun mereka akan melakukan perburuan pribadi selama misi dan berisiko merusak reputasi mereka sebagai tentara bayaran. Sepertinya kualitas tentara bayaran dari Kekaisaran Longxuan benar-benar seburuk yang kita dengar. Mereka tahu bahwa beberapa tentara bayaran telah meninggalkan kamp tanpa izin mereka. Karena mereka tidak berniat mengandalkan sampah-sampah itu untuk menghadapi Phoenix, mereka memutuskan untuk menutup mata terhadapnya. Klien itu mendengus dan berkata, mari kita anggap kejadian tadi malam sebagai pelajaran bagi kelompok idiot itu. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa Gunung Kuluo adalah tempat bersantai? Jika kota hitam tidak dikendalikan oleh pengaruh apapun di Kekaisaran Longxuan, aku bahkan tidak akan memilih untuk menggunakan kelompok sampah itu sebagai tameng. Jika seseorang dari alam dewa tahu tentang ini, apakah kamu tidak takut mereka akan, pria berpakaian hitam itu mengisyaratkan. Klien itu mengangguk dan merendahkan suaranya, jika alam dewa tidak campur tangan, mengapa aku harus mencari tentara bayaran di kota hitam? Jika bukan karena kesepakatan antara keempat negara, tidak mungkin mengumpulkan begitu banyak orang untuk melawan pertempuran yang sulit melawan Phoenix. Alam dewa selalu memperhatikan Phoenix, dan jika mereka mengetahui bahwa kita telah menyerang binatang ajaib itu, mereka pasti akan menghukum kita sesuai dengan kesepakatan. Jika itu terjadi, kerugian kita akan melebihi keuntungan. Ketika dia mengatakan itu, klien itu sepertinya memikirkan sesuatu yang lain dalam benaknya. Dia bertanya dengan suara rendah, apakah kamu sudah tahu lebih banyak tentang pemanah yang menyerang 10 tentara bayaran tadi malam? Mereka tahu tentang orang-orang yang menyelinap keluar dari kamp pada malam sebelumnya,
tetapi mereka tidak menyangka akan mencium bau samar darah di udara. Ketika mereka mengikuti bau logam itu, mereka menemukan 10 tentara bayaran yang telah dipaku di batang pohon. Ada anak panah yang tertancap di masing-masing dari mereka. Anak panah itu memiliki posisi yang sama, dan mereka menyimpulkan bahwa itu adalah perbuatan satu orang. Pemandangan yang aneh. Kelihatannya ke-10 orang itu diserang pada saat yang sama, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang sempat berteriak. Terlihat juga bahwa anak panah ditembakkan secara bersamaan. Sungguh luar biasa jika seseorang dapat menembakkan 10 anak panah dalam sepersekian detik dan semuanya mengenai sasarannya. Posisi semua anak panah juga tepat. Pria berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya dengan menyesal dan berkata, "Aku belum menemukan apapun tentang itu." Pemimpin 10 tentara bayaran itu telah membawa mereka pergi. Aku tidak terus mengikuti mereka, kalau-kalau mereka melihatku. Klien itu mengernyitkan alisnya. Menurutku penyerangnya pastilah seorang pemanah tingkat lanjut. Akan tetapi, aku telah menyelidiki semua tentara bayaran dari persekutuan tentara bayaran Kota Hitam. Kecuali pemanah tingkat lanjut dalam kelompok dulang, hanya satu kelompok lain yang memiliki seorang pemanah yang baru saja dipromosikan ke pangkat tingkat lanjut. Akan tetapi, mereka masih jauh dari mencapai puncak pangkat mereka. Kurasa mereka bukanlah pelakunya. Bab 386, Binatang Ajaib dari Rumor 1. Mengapa kau begitu penasaran dengan pemanah itu? Salah satu pria berpakaian hitam bertanya dengan ragu. Dulang juga berada di puncak profesi tingkat lanjut, tetapi pemimpinnya agak tidak tertarik padanya. Jadi mengapa dia penasaran dengan seorang pemanah? Pemimpin itu berkata, "Kau tidak mengerti. Sebagai seseorang dari profesi yang sama, aku memahaminya dengan jelas. Tidak peduli bagaimana kau melihatnya, ke-10 anak panah itu sangat luar biasa. Bahkan saat aku menjadi pemanah tingkat lanjut, aku tidak dapat melakukan serangan seindah itu. Serangan 10 anak panah dengan sasaran yang tepat. Betapa dahsyat dan gilanya itu." Pemimpinnya juga seorang pemanah ahli, yang telah melampaui level pemanah mahir. Namun, bahkan jika dia dibandingkan dengan pemanah misterius itu saat dia berada di puncak pemanah mahir, dia tidak akan pernah bisa mencapai serangan sempurna itu. Meskipun pemanah itu sekarang hanya pemanah lanjutan, itu dibatasi oleh aura pertempurannya. Berdasarkan keterampilannya dalam memanah, bahkan pemanah hebat tidak dapat dibandingkan dengannya. Oleh karena itu, saya dapat menjamin bahwa bakat dan kekuatan orang ini jauh melampaui dulang. Kekuatan dulang berasal dari aura pertempurannya yang luar biasa, sementara kekuatan pemanah ada pada keterampilannya. Aura pertempuran dapat dilatih, tetapi tidak semudah itu untuk memahami keterampilan. Orang yang sangat mahir dapat dengan mudah mengalahkan lawan yang lebih kuat dari mereka. Itulah pentingnya keterampilan bagi seorang pemanah. Pemimpin itu tidak pelit dengan pujiannya untuk pemanah itu, dan beberapa bahkan mungkin mengatakan bahwa mereka melihat sedikit fanatisme di matanya. Dia mengabaikan dulang, tetapi dia sudah berniat merekrut pemanah hebat itu ke kelompoknya. Berdasarkan kecepatan kita saat ini, kita mungkin akan mencapai sarang Phoenix saat malam tiba. Meskipun kita harus menggunakan kesempatan ini untuk menyelesaikan semua tugas kita sebelum itu, awasi pemanah itu. Dia mungkin telah menyembunyikan dirinya di antara orang-orang itu. Jika ada kesempatan, aku ingin merekrutnya ke dalam kelompok kita. Pemimpin itu berbicara dengan penuh tekad. Tak peduli berapapun pujian yang diberikan sang pemimpin, atau seberapa kagumnya seseorang terhadap keterampilan sang pemanah, mereka semua salah tentang kebenaran. Mereka benar-benar salah. Seorang pemanah tingkat lanjut yang berada di puncak kemampuannya. Kalau saja Shen Yanxiao mendengar bahwa serangan biasa yang dilakukannya telah mengundang reaksi terkejut dari semua orang, dia mungkin akan mati karena tertawa. Prestasi Shen Yanxiao dalam memanah baru mencapai puncaknya di tingkat menengah, dan masih ada celah besar sebelum ia bisa menjadi pemanah mahir. Sebaliknya, ia mengandalkan keterampilan warlock-nya saat menyerang 10 orang itu. Ia tidak tahu bahwa hal itu akan mendatangkan penilaian yang tak terbayangkan dari orang-orang itu. Namun, Shen Yanxiao tidak tahu apapun tentang kejadian itu. Dia terus mengintai di antara kelompok prajurit bayaran serigala gua saat mereka menuju puncak Gunung Kuluo. Saat mereka semakin dekat ke puncak, suhu di sekitarnya juga meningkat. Di hutan lebat, mereka bisa melihat gelombang panas yang naik dari tanah. Sepertinya elemen api telah menyebar ke seluruh hutan di gunung. Cahaya merah samar menyelimuti puncak gunung. Semua orang menjadi bersemangat saat melihat cahaya merah itu.
Akhirnya, tibalah saatnya bagi mereka untuk menemui target misi mereka, yaitu binatang ajaib yang dikabarkan telah menghilang selama berabad-abad, Phoenix.